Galbay isi kas 4 juta. Galbay isi kas 10 juta. Galbay isi kas 19 juta. Dan masih banyak lagi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di sini saya sudah ada di website EasyCash. Ya, website EasyCash, dan di sini pun sudah ada simulasi pinjamannya. Oke, kalau Anda mau tahu, EasyCash ini pinjol yang cukup berani memberikan limit yang besar kepada nasabah-nasabahnya. Ya, limit yang besar, tapi tidak ada DC lapangannya. Ya, itu kalau untuk para galbayers data busuk itu yang dicari. Ya, segera dikuras limitnya sampai 0 gitu. Nah, Anda nggak usah ikut-ikutan. Oke. Nah, di sini ya. Ini misalkan pinjamannya 10 juta. Oke. Lalu tenornya 6 bulan. Ya. Cicilan per bulannya 2.571.667. Ya kan. Coba kita kalkulasi sebentar ya. 2.571.667 ini sudah termasuk bunga ya, cicilan per bulan termasuk bunga. Kelihatan nggak tulisan? Pokoknya gitu ya. Nah, dikali 6 ya. 15.430.000 dua perak. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya, pinjol itu bukan hanya isi cash saja ya. Semua pinjol itu ketika kita minjam 10 juta, cairnya itu nggak 10 juta. Ya, bisa jadi 8.800.000 ya, 9.200.000 ya kan, atau 9 juta. Nah, total cicilan per bulan ini kita kurangi, contoh saja misalkan cairnya itu dari pinjaman 10 juta hanya 9 juta saja. Ya, 9 juta Anda cairnya. Nah, jadi isi cash ini untuk 6.430.000 dua perak. Atau bunganya itu ya 6.430.000 dua perak. Nah itu, ya oke. Jadi bagi yang belum minjol, jangan pernah minjol. Bagi yang sudah minjol, segera galbay. Bagi yang sudah galbay, stay galbay. Oke, siapa orangnya? Ya, anggota DPR, menteri ini, menteri itu sudah menganggap semua pinjol itu adalah buruk. Ya, keburukan. Sudah ada korban bunuh diri, sudah ada korban yang kehilangan pekerjaannya, dan lain-lain. Saat ini, sekarang ini, galbay adalah jalan satu-satunya yang terbaik ya, untuk kebaikan kita semua. Maka kita perlu galbay. Kita bangun lagi masa depan kita dengan baik, sehingga nanti kita bisa sejahtera gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Ternyata gagal bayar di isi cash itu aman. Ya, sangat-sangat aman sekali. Ya, Anda galbaynya 17 juta, 20 juta, itu sangat aman sekali. Ya, bagi Anda yang sudah gagal bayar di pinjol isi cash, Anda wajib nonton video ini sampai habis karena Anda wajib mengetahui alasan-alasan kenapa gagal bayar di isi cash itu aman. Ya, dan juga bagi yang belum galbay di isi cash, mau ancang-ancang gagal bayar di isi cash, wajib juga nonton video kali ini ya agar tahu alasan-alasan mengapa gagal bayar di isi cash itu aman. Oke ya. Nah, kita baca dari sini dulu. Ini alasan yang pertama. Alasan pertama kenapa gagal bayar di isi cash itu aman. Lebih aman dengan isi cash. Ya, 6 tahun sudah isi cash menemani Anda untuk menggapai cita-cita dan impian. Ayo melangkah bersama ke masa depan dengan pendanaan sehat, hidup jadi lebih mudah dengan isi cash. Ya itulah ya, saya tidak peduli dengan ininya, tapi saya peduli hanya dengan ininya nih. Lebih aman dengan isi cash. Ya, saya tidak memuji isi cash, saya tidak membangga-banggakan isi cash, tapi kalimat ini memang benar adanya. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang pertama, ketika Anda gagal bayar di isi cash ini aman. Tidak bisa mengcopy paste foto-foto dari galeri Anda ke servernya isi cash untuk disebar data. Tidak bisa, isi cash itu. Ya, Anda boleh lihat, Anda boleh download ulang lagi, atau Anda boleh lihat perizinannya isi cash, itu tidak bisa mengakses galeri Anda. Ya. Lalu yang kedua, tidak bisa mengakses kontak Anda. Jangan salah, pinjol yang bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu patut diwaspadai mengambil nomor-nomor orang lain yang pernah Anda isi pulsa. Ya, itu pinjol legal. Awas ya, hati-hati ya. Dan sudah ada tegurannya dari OJK. Karena pinjol ini mengambil kontak-kontak yang sering diisi pulsa, lalu ditagih kontak-kontak itu. Gitu ya, itu kan pelanggaran. Nah, kalau isi cash ini nggak bisa. Dia nggak bisa ngambil kontak Anda, nggak bisa ngambil galeri Anda juga. Oke?
Jadi nanti ketika Anda galbay isi cash, tenang nih ya, nggak perlu, aduh nanti akan disebar datanya dan lain-lain, nggak mungkin. Ya, paling mungkin hanya menghubungi kontak darurat saja. Nah, segera tuh Anda hubungi kontak darurat Anda, jelaskan keadaan Anda dan lain-lain tentang pinjol itu. Jika ada, nah Anda bilang, jika ada pinjol atau orang yang mencari saya tentang hutang, bilang tidak ada. Ya, kenapa bilang tidak ada? Itu demi kebaikan. Ya, karena kalau bilang ada, kenal Andanya ini, kondarnya ini akan terus-terusan ditagih. Gitu ya, bahkan yang ditekannya itu kondar. Gitu ya, kitanya sih udah buang nomor gitu kan, tapi kondarnya kan nggak bisa tuh buang nomor gitu kan, misal karena dia sudah lama pakai nomornya gitu. Nah, wajib bilang nggak kenal dengan Anda. Ya, nggak wajib bilang nggak kenal dengan peminjam tersebut. Gitu ya. Itu yang pertama. Lebih aman dengan isi cash ini memang benar, walaupun saya bukan memuji isi cash. Oke. Nah, yang kedua adalah isi cash ini tidak ada DC lapangannya. Ya, tidak memiliki DC lapangan. Oke. Nah, tapi yang namanya penagihan DC WA itu pasti ngaku ada DC lapangannya karena untuk menakut-nakuti Anda. Gitu ya. Mau isi cash, uang nih yang gak ada DC lapangan itu pasti ngaku mereka itu punya DC lapangan. Dan nah itu bohong tuh. Ya itu hanya untuk menakut-nakuti Anda saja. Ya, kenapa pinjol itu suka sekali menakut-nakuti nasabahnya gitu ya? Ya karena dekat dengan kebangkrutan. Ya, mereka itu takut kehilangan 2 juta, 1 juta yang Anda pinjam itu. Ya, mereka sudah ditungguin oleh investor-investornya. Oke. Jadi yang gagal bayar itu bukan hanya nasabah saja, tapi pinjol pun bisa gagal bayar ke investornya. Gitu ya, maka dari itu penekanannya gila-gilaan. Oke ya. Itu alasan yang kedua, tidak ada DC lapangan. Jadi nanti kalau Anda galbay, santai saja. Yang pertama tidak sebar data, yang kedua itu tidak ada DC lapangannya, dan lain-lain. Oke? Nah, alasan yang ketiga kenapa gagal bayar di isi cash ini sangat-sangat aman, itu karena isi cash sudah bekerja sama dengan asuransi kredit. Ya, contohnya misalkan, investor A mendanai Anda, meminjamkan Anda uang melalui isi cash. Gitu ya. Lalu Andanya gagal bayar nih. Ya, investor kan nggak mau tahu, sini balikin uang saya. Nah, isi cash itu tahu Anda gagal bayar akan meminta pihak asuransi untuk mencairkan pinjaman yang macet tersebut. Akan ngeklaim karena isi cash bekerja sama dengan asuransi kredit. Gitu ya. Kita langsung lihat saja di sini. Sini paling bawah. Nah, ini dia ya. Saya zoom dulu. Set. Mana ini? Nah, ini perlindungan asuransi. Ini ada di landing page pendanaan. Nih ya. Ini tadi beranda, ini pinjaman, ini pendanaan. Landing page pendanaan itu khusus untuk investor. Ya, khusus para investor yang ingin invest ke isi cash. Kita scroll ke bawah gitu ya. Nah, di sini ada perlindungan asuransi. Isi cash bilang, kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Tuh. Jadi kata isi cash, tenang aja, wahai investor, Anda kalau mau invest ke kami gitu, karena kami sudah bekerja sama dengan Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Gitu ya. Yang artinya juga ya ketika dana Anda atau pinjaman yang Anda galbaikan itu sudah digantikan oleh pihak asuransi, maka hutang Anda itu auto lunas. Apalagi sudah 3 bulan. Gitu ya. Itu auto lunas. Nah, tapi ya banyak sekali pertanyaan, Bang, katanya auto lunas tapi saya masih ditagih. Loh, ya. Sekarang saya tanya, Anda mau nggak uang double? Ya. Misalkan Anda gajinya 5 juta, mau nggak bulan ini double gajinya 10 juta? Mau dong. Ya, sama dengan pengusaha juga. Pengusaha juga mau uang double itu ya. Walaupun misalkan ini simulasinya gitu kan. Walaupun Anda itu gagal bayar dan sudah dilunasi oleh asuransi, kenapa enggak ditagih? Ya, berapa banyak orang yang tahu kalau pinjol itu diasuransikan? Ya kan? Belum tentu yang lainnya tahu. Kalau Anda yang mengikuti channel Raja Galbay tahu pinjol itu diasuransikan. Tapi kalau yang lain emang pada tahu pinjol itu diasuransikan. Ya. Ketika dia sudah galbay 3 bulan ditagih terus gitu kan, tiba-tiba bayar. Ya dapat double dong. Ya, perusahaan pinjolnya gitu kan.
enak. Nah, maka dari itu sih sebenarnya sifat manusia, biasa saja gitu ya. Kalau bisa double kenapa enggak? Nah, tapi pengalaman saya gagal bayar di EasyCash itu saya tidak ditagih selamanya. Ya, kayaknya waktu saya di auto lunaskan di EasyCash itu EasyCash sudah berhenti menagih saya. Saya sampai sekarang masih galbay di EasyCash dan EasyCash sudah berhenti menagih saya. Ya, yang artinya EasyCash ini ya tidak double uangnya gitu ya. Misalkan pinjaman yang saya galbaikan itu sudah dilunasi asuransi gitu ya. Nah, EasyCash ini ya tidak double gitu loh. Karena dia sampai sekarang itu tidak menagih-nagih saya lagi. Ya, siapa yang sudah galbay di EasyCash ini ya pasti sudah sepi gitu ya. Oke. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga yang galbay-galbay di EasyCash atau yang mau galbay di EasyCash itu tercerahkan pada video ini. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.